Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, mari kita datang kepada Tuhan. Awali aktivitas kita hari ini dengan kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bahkan nanti kita akan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatan ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menahan air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirban-Mu. Mari dengan sungguh, dengan iman percaya kita pujikan. Bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan. Takkan ku lepas, dan kami ikat, dan ku ikat di pinggangku. Telah kulihat, amin, perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar, Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menahan air mataku yang haus akan kasih-Mu. Engkau mendengar, Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menahan air mataku yang haus akan kasih-Mu. Engkau mendengar, Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menahan air mataku yang haus akan kasih-Mu. Lebih sungguh dengan iman, Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menahan air mataku yang haus akan kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman, Engkau mendengar
yang hancur di hadapanmu. Engkau menangkan air mataku yang haus akan kasih-Mu, yang haus akan kasih-Mu, yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Allah kita yang kudus. Kinala masih kini alamara masih kini alamara. Kau Allah yang mendengar Tuhan setiap seruan kami ya Tuhan. Kinala marala masih kini alamu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat semua penyertaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kau menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang mau sungguh-sungguh untuk datang mencari Engkau Tuhan. Kita lama syikini terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kita siki balabara kasih jalin hubungan pagi hari ini, jalin hubungan hari ini dengan Tuhan secara pribadi. Kita mungkin saat ini kau bersama dengan keluarga, gandeng tangan, kau menyembah bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibasike dalam balabas, kinabasike dalam balabas. Kinabashike dalam kinabashike dalam kinasike. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan beri atas setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersama-sama duduk diam bersama keluarga kami, untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi sabda-Mu Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga firman-Mu hari ini itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami selalu berpegang kepada firman kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya yakin hari ini Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, Bapak Ibu dalam kondisi yang penuh berkat daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di bulan ini gereja memiliki tema yaitu restorasi kedewasaan rohani. Tentu tema ini adalah tema yang sangat keras bagi setiap kita, tetapi kita rindu untuk semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mengetahui, mengerti dan bisa melakukannya
apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Subtema hari ini adalah dampak negatif hawa nafsu terhadap dosa. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Satu ayat ini saudara, satu ayat ini bisa memberikan pelajaran bagi kita, pelajaran yang sangat berharga. Tetapi sebelum kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari awal. Bagaimana sebenarnya cerita dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Judul perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kitab Yakobus memiliki cerita-cerita yang menarik. Ya, kalau saudara baca secara komplit ya, di dalam kitab Yakobus ini menceritakan beberapa hal yang menakjubkan. Ada cerita-cerita, ada nasihat-nasihat ya, yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Salah satunya ini saudara, ini terkait dengan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ini adalah sebuah kasus yang ada pada zaman itu saudara. Ya, kasusnya apa? Kasusnya adalah kita mengingini sesuatu tetapi kita tidak memperolehnya itu ya. Kita pengen sesuatu tetapi kita tidak memperoleh itu. Akhirnya apa yang timbul dalam hati manusia? Yang timbul dalam hati manusia adalah iri hati. Karena kita melihat orang lain bisa, kita tidak bisa. Ya. Kita melihat orang lain diberkati tetapi kita tidak diberkati. Seakan-akan tidak diberkati. Padahal sejatinya Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan, kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sejatinya saudara, ini adalah kekanak-kanakan. Ya, ini adalah kekanak-kanakan. Tentu saudara pernah melihat dua orang anak atau bahkan lebih ya, yang memperebutkan sesuatu sampai bertengkar ya. Mungkin memperebutkan mainan, mungkin memperebutkan ya apa, bertengkar, sampai bertengkar, berkelahi. Itu adalah sifat anak-anak. Bahkan saudara, sampai detik ini masih ada orang yang berusia sudah tua begitu, sudah berumur begitu, tetapi masih memiliki sifat kekanak-kanakan, yaitu ketika kita tidak mencapai tujuan kita, kita bertengkar dan kita berkelahi. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara menjumpai seperti itu? Ya, menjumpai seperti itu. Betapa tidak dewasanya orang jika melakukan seperti itu saudara. Maka hari ini kita bisa belajar, ketika engkau ingin dipulihkan menjadi pribadi yang dewasa secara rohani,
maka jangan pikirkan hal-hal yang sepele. Jangan pikirkan iri hati sehingga Bapak Ibu Saudara bertengkar dan berkelahi ketika tidak mencapai tujuan tersebut. Firman Tuhan katakan apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa, ya karena kamu tidak berdoa. Tetapi di ayat yang ketiga mencelikkan setiap kita bahwa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kita sudah berdoa, saudara, tetapi tidak menerima apa-apa. Firman Tuhan katakan, karena kamu salah berdoa. Ternyata saudara, doa itu ada ilmunya. Ternyata saudara, doa itu ada ilmunya. Firman Tuhan katakan, karena kamu salah berdoa, berarti ada doa yang benar. Tentunya begitu. Karena firman Tuhan katakan salah berdoa. Nah, indikatornya apa? Orang salah berdoa itu, firman Tuhan katakan, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita berdoa untuk menjadi kaya diberkati Tuhan, tidak salah saudara. Tetapi ketika kita berdoa untuk minta kekayaan, minta berkat Tuhan, ujung-ujungnya untuk memuaskan hawa nafsu kita, itu yang salah. Hawa nafsu tidak hanya berbicara mengenai seks atau berbicara mengenai kemarahan. Tidak, saudara. Hawa nafsu di sini juga bisa berbicara mengenai pola makan kita. Hari-hari ini, ya, di bulan-bulan di tengah-tengah pandemi ini, kita diajarkan Tuhan sejatinya untuk kita dipaksakan Tuhan untuk kita ini mempunyai pola hidup yang sehat. Mungkin kalau tidak ada pandemi ini ya kita masih seenaknya saja saudara ya. Tidak memiliki pola hidup yang sehat. Bukankah itu adalah salah satu contoh hawa nafsu kita? Ketika kita melihat makanan saudara, kita ingin makan. Dan akhirnya efeknya tentu tidak baik bagi tubuh kita. Nah, firman Tuhan katakan, kita tidak akan menerima apa-apa. Kita tidak akan menerima apa-apa. Karena kita salah berdoa. Karena kita mementingkan hawa nafsu kita, saudara. Seringkali tanpa kita sadar, kita berdoa bukan untuk kebutuhan kita. Atau bukan untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka tidak jarang doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena dengan tegas firman Tuhan katakan, doamu yang salah. Jadi hari ini yuk kita belajar. Kalau Bapak Ibu mungkin ada doa-doa Bapak Ibu Saudara yang tidak dijawab oleh Tuhan atau sedang dalam fase menunggu, saudara lihat diri kita. Apakah kita berdoa itu untuk kepentingan memuliakan Tuhan, ya, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, setur dengan apa yang Tuhan inginkan, atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Saya menggarisbawahi dua kata yang menarik di dalam ayat yang ketiga ini, saudara. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan. Firman Tuhan ini kepada kita ini sangat menjiwai sekali. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena setiap kita itu manusia sukanya menghabis-habiskan, saudara ya. Sukanya menghabis-habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saya garis bawahi yang kamu habiskan. Wow, Alkitab
to date, saudara. Alkitab up to date. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu tetap luar biasa. Ya dan amin. Bahwa sikap setiap kita manusia itu pasti menghabiskan untuk hawa nafsu kita. Hawa nafsu juga berbicara mengenai keinginan-keinginan pribadi kita. Seringkali kita punya keinginan, ya. Apa? Mungkin keinginan kita mereparasi sepeda kita sehingga sepeda itu menjadi yang sangat baik, yang sangat bagus, ya. Ini kan sekarang saatnya sudah hobi bersepeda, saudara, ya. Kemudian apa, mungkin kendaraan dan sebagainya. Kita seringkali tanpa kita sadari terjebak dalam doa yang salah. Kita salah berdoa. Maka yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bersama-sama kita harus mengetahui, ketika kita mementingkan hawa nafsu kita, imbasnya adalah doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita tidak menerima apa-apa, kata firman Tuhan. Kita tidak menerima apa-apa. Karena nafsu, karena hawa nafsu di antara kita. Maka mari bersama-sama kita hidup dewasa. Kita hidup dewasa. Salah satu ciri orang hidup dewasa adalah pengendalian diri. Pengendalian diri berbicara juga mengenai pengendalian hawa nafsu kita. Kita harus punya hikmat daripada Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal itu, saudara. Karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengerjakan itu. Mari bersama-sama kita hilangkan hawa nafsu kita. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Allah, pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Ya Tuhan, mau berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi online secara teratur. Saya ingin percaya hidupnya diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan bahkan pekerjaannya diberkati luar biasa. Anak-anaknya, keluarganya diberkati Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya tentang kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.